Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga suci. Seandainya kamu pergi keluar rumah, pasti kamu mengunci semua pintu yang ada di rumah kamu dan membawa serangkaian kunci. Saat kembali, apakah semua kunci tersebut dapat membuka pintu utama rumah kamu? Enggak lah. Benar suci, hanya ada satu kunci saja yang dapat membuka pintu utama tersebut. Demikian juga untuk membuka pintu surga hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Sedangkan kunci-kunci lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ada 3 iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap. Artinya, kita percaya, tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Misalnya, kita sedang berada di suatu tempat yang sangat gelap. Lalu ada suara yang menyuruh kita untuk melompat. Jika kita melompat, bukankah ini tindakan yang konyol? Iya dong. Seperti itulah iman yang melompat dalam gelap. Hanya ikut-ikutan saja. Misalnya ikut beribadah, ikut berdoa, ikut kegiatan rohani lainnya, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Yang kedua yaitu iman yang berdasarkan akal saja. Artinya, kita tahu Yesus dan kita setuju bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi kita tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya. Nah, Suci tentu tahu kan siapa Presiden Indonesia saat ini? Tahu? Pak Jokowi? Iya, benar Suci. Bahkan mungkin Suci tahu keluarganya, kesukaannya, dan lain sebagainya. Tetapi apabila suatu saat Suci datang ke istana presiden, lalu Suci berkata, "Saya ingin bertemu Pak Jokowi." Apakah Pak Jokowi langsung mengiyakan untuk bertemu dengan Suci? Enggak. Kira-kira kenapa? Karena belum tentu Pak Jokowi kenal dengan saya. Iya Suci, kita memang mengenal Pak Jokowi, tetapi belum tentu Pak Jokowi mengenal kita. Artinya, tidak ada relasi antara kita dan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah iman sementara. Artinya, sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal yang sementara saja, misalnya kesehatan, keuangan, masa depan, dan hal-hal duniawi lainnya. Hal ini memang baik, tetapi tidak menyelamatkan karena untuk mendapatkan hidup kekal atau untuk masuk surga masih mengandalkan usaha dan kebaikan sendiri. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Baiklah Suci, saya akan menjelaskan melalui sebuah cerita. Ada seseorang yang bernama Blondin. Dia akan menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Lalu manajer Blondin bertanya kepada para penonton, apakah Blondin berhasil menyeberangi air terjun tersebut? Ada sebagian penonton yang berkata bahwa mereka yakin Blondin pasti bisa melakukannya. Namun ada sebagian lagi penonton yang masih belum yakin. Dan akhirnya Blondin berhasil melakukan aksinya itu. Lalu manajer Blondin tersebut bertanya lagi kepada para penonton, apakah kalian yakin Blondin dapat menyeberangi sungai tersebut dengan membawa gerobak yang kosong? Dengan yakin para penonton tersebut mengatakan bahwa mereka percaya. Blondin pun berhasil melakukan aksi keduanya ini. Kemudian manajer Blondin tersebut bertanya lagi kepada para penonton apakah mereka yakin bahwa Blondin dapat menyeberangi air terjun tersebut dengan membawa gerobak yang berisi pasir. Semua penonton pun menjawab bahwa mereka percaya. Dan lagi-lagi akhirnya Blondin berhasil melakukan aksi ketiganya ini. Lalu manajer Blondin bertanya lagi kepada para penonton apakah mereka yakin bahwa Blondin dapat menyeberangi air terjun dengan membawa gerobak berisikan orang, dan para penonton pun menjawab percaya. Namun saat ditanya siapa yang ingin naik ke atas gerobak tersebut, mereka semua diam, tidak ada yang mau. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang berkata, "Saya percaya, saya mau." Kemudian Blondin pun membawa anak itu dengan hati-hati menyeberangi sungai Niagara. Dan akhirnya dia berhasil melakukan aksinya itu dengan selamat. Namun para penonton masih penasaran mengapa anak kecil itu mau naik ke atas gerobak. Akhirnya mereka pun bertanya kepada anak kecil itu. Lalu anak kecil itu pun menjawab bahwa Blondin adalah ayahnya. Dan dia percaya bahwa ayahnya tidak akan mencelakakan dia dan membawa dia dengan selamat.
Seperti anak itu yang mempercayakan dirinya kepada Blondin, demikian jugalah iman yang menyelamatkan berarti bukan hanya percaya di mulut dan di akal saja, tetapi juga mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat kamu pahami, Suci? Ya, saya paham. Apakah Suci mau menerima anugerah hidup kekal? Mau? Jika Suci mau menerima anugerah hidup kekal, berarti Suci harus menerima Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup kekal, dan tidak lagi mengandalkan usaha sendiri dan kebaikan sendiri untuk masuk ke surga. Jika ini yang Suci inginkan, mari kita berdoa untuk mengungkapkannya kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa saya mengaku saya orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. dan tidak layak menerima hidup yang kekal. Hari ini, Hari ini, saya mau menerima Yesus saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal yang memberi hidup yang kekal dan hanya mengandalkan Yesus saja dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya, Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. menjadi Tuhan yang berkuasa dalam hidup saya. Sebagai buktinya, saya mau bertobat, Sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya, meninggalkan hidup lama saya, dan hanya mengikut Yesus saja. dan hanya mau mengikut Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, Sesuai dengan janjimu, saya percaya hari ini saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. sudah menerima hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Suci, sekarang tolong kamu bacakan isi dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesuai dengan janji Yesus, kamu sudah menerima hidup kekal, Suci. Dan itu berarti kapanpun kamu meninggal dunia, kamu pasti masuk surga. Sederhana bukan? Masuk surga hanya cukup percaya kepada Yesus saja. Tetapi seringkali kita membuatnya sulit dengan pemikiran kita. Kita berpikir kepastian masuk surga kita miliki apabila kita cukup kuat memegang tangan Allah. Tetapi seberapa kuat dan seberapa lama kita dapat bertahan? Baiklah Suci, saya akan memberikan sebuah contoh. Anggaplah tangan kanan saya ini adalah tangan Allah, dan tangan kiri saya ini adalah kita manusia. Apabila Suci memperagakan seperti ini, kira-kira berapa lama tangan Suci dapat bertahan memegangnya dengan kuat? 15 menit mungkin. Meskipun baru sebentar, pasti tangan kita sudah lelah dan bisa terlepas kan Suci? Iya dong. Begitupun dengan iman kita. Ada kalanya iman kita lemah dan pegangan kita terlepas. Tetapi Allah tidak akan pernah melepas tangan kita. Itu artinya jaminan keselamatan kita terletak pada janji dan kesetiaan Allah yang tetap kuat memegang tangan kita, bukan kesetiaan kita yang rapuh. Coba sekarang Suci tolong bacakan isi dari Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terima kasih Suci telah membacakannya. Dari ayat ini sekali lagi Tuhan menegaskan bahwa hidup kekal adalah pemberiannya bagi kita yang percaya. Hidup kekal yang Tuhan berikan itu pasti dan untuk selama-lamanya. Bahkan Ia menjamin tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Nah, kalau saya tanyakan kembali pertanyaan yang tadi, seandainya kita meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Yakin? Seandainya kita meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, "Mengapa aku mengizinkan engkau masuk ke surgaku?" Apa jawab kamu? Percaya pada Tuhan?
Jadi Suci, perlukah kita berbuat baik untuk dapat masuk surga? Tidak perlu lagi. Kamu benar Suci, kita pasti masuk surga karena percaya hanya pada Tuhan saja dan bukan karena perbuatan baik. Tetapi kita juga perlu berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat datang dalam keluarga Allah ya Suci.